Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M2Days Production. Di video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara kita mendapatkan data klorofil A serta suhu permukaan laut di web Ocean Color. Ya, jadi langsung kita masuk aja di Google Chrome Ocean Color ya. Nah, terus kita pilih. Jadi Ocean Color ini adalah website dari NASA yang dimana website ini menyediakan data citra MODIS yang berupa data klorofil dan suhu permukaan laut dan beberapa data-data yang lain juga. Nanti kita lihat. Jadi ketika kita ingin mendownload, ya, kita harus masuk ke sini ke data. Terus di sini ada level 1 dan level 2 ya, level 1 dan level 2. Bisa jadi teman-teman bisa mendownload yang level 3. Kalau level 1 ini adalah data yang belum terolah. Data yang belum terolah oleh NASA. Jadi data yang belum terolah oleh NASA, kalau level 3 ini sudah diolah oleh NASA. Seperti itu. Jadi kita klik data level 3. Nah, di sini. Jadi ini sudah terlihat dari tahun. Jadi di sini ada tahun 2002 sampai 2022 ya. Daily, ini daily. Jadi per hari. Jadi ini per hari. Jadi seperti kita lihat di sini, ini tahun 2022 bulan Februari. Ini sudah ada. Ya, sudah ada datanya. Tapi yang ingin kita download ini bukan yang harian, tapi kita akan mendownload yang bulanan ya. Jadi kita lihat di sini ya, standar ini kita tetap pilih standar, sensornya kita pakai MODIS Aqua, terus produk yang kita ingin download itu chlorophyll concentration ya. Untuk periodenya kita menggunakan yang monthly, jadi kita yang menggunakan yang monthly aja ya. Terus resolusinya 4 km. Yang monthly ini kita bisa lihat, jadi yang ada itu datanya dari tahun 2002 sampai 2022. Yang ada datanya ya, di tahun 2002 sampai 2022. Coba kita lihat, kita klik yang 2022, data apa yang aja yang ada. Kalau 2020 ternyata belum ada, kita klik yang 2021 ya. Nah, ini. Jadi ini datanya yang 2021 sudah ada ya. Jadi dalam satu tahun ini ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sebenarnya untuk tahun 2022 memang sudah ada, tapi masih data harian. Jadi masih berupa data harian seperti ini ya. Masih berupa data harian. Coba saya klik ya. Misalnya kita lihat yang di Januari. Nah, ini masih data harian. Jadi bukan data bulanan. Justru kita inginkan periodenya sudah kita ganti bulan. Jadi dia tidak terdeteksi gitu. Jadi yang terdeteksi yang hanya bulanan saja. Jadi ini harian. Jadi dia tidak muncul di sini. Jadi datanya tidak muncul di atas sini. Jadi sini terlihat MODIS Aqua Monthly Chlorophyll Concentration Image Not Available untuk tahun 2022. Tapi tahun 2021 ini sudah lengkap. Jadi ini sudah lengkap, datanya sudah lengkap. Jadi dari bulan Januari sampai Desember sudah ada. Yang akan kita download adalah data 2021 saja ya. Jadi yang kita akan download adalah data tahun 2021. Nah, cara mendownloadnya itu kalau kita mendownload semuanya itu sangat banyak ya. Jadi tidak apa-apa kita masukkan begini aja, tapi nanti kita lihat tahun 2021. Jadi kita tinggal ekstrak or download level 3 data. Kita klik. Oke. Tadi sudah monthly ya. Kita pilih di tipenya, type-nya ini kita pilih mapped ya. Oke. Nah, download ekstrak. Kalau kita mendownload, kita langsung mendownload. Jadi ini data retrieval method. Jadi kalau kita mendownload, kita akan mendownload seluruh dunia. Jadi kita mendownload semua data klorofil seluruh dunia. Gitu. Kalau kita ekstrak, ini kita bisa melihat lokasi yang ingin kita download yang mana. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini ada preview regionnya. Kita mau mendownload di daerah Indonesia ya. Saya biasanya kalau ingin menyesuaikan, saya biasanya itu masuk ke Google Earth ya. Google Earth. Kita masuk ke Google Earth untuk melihat lokasi yang ingin kita download. Seperti itu, lokasi yang ingin kita download. Jadi kita masuk ke Google Earth.
Kita masuk ke download ya. Nah, terus kita ke Indonesia. Kita melihat lokasi yang ingin kita download. Untuk ini, untuk kasus ini saya akan mencoba mendownload di daerah NTB ya, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, seperti ini. Nah, saya biasanya menggunakan apa namanya? Menggunakan tools ini, tools Add Image Overlay. Add Image Overlay di sini dia sudah memperlihatkan lokasi daerah mana yang akan kita download. Maksudnya areanya gitu, areanya, lintang dan bujurnya sudah terlihat di sini. Kita lihat dulu di sini. Dan di sini diminta adalah decimal degree ya. Yang diminta sini decimal degree. Jadi usahakan, pastikan tools yang kita masukkan nanti decimal degree juga. Jadi teman-teman juga nanti pastikan di Google Earth-nya, jadi di tools, option, jadi pilih decimal degree ya, ini decimal degree yang dipilih, jangan second, jadi tidak terbaca nanti di ininya, jadi pilih decimal degree. Oke. Itu yang paling penting ya, teman-teman bisa menyesuaikan di situ. Nah, kita tinggal mendorong ini, image overlay-nya tadi, kita tinggal mendorong daerahnya yang mana kita ingin download, yang sesuai ya. Kita mendorong seperti ini. Jadi kita akan mendownload di daerah perairan NTB, seperti itu, perairan NTB. Tinggal kita lihat location-nya. Nah, location-nya ini. Jadi sekarang kita tinggal mengcopy. Jadi kita tinggal mengcopy ini, copy dan masukkan ke regionnya tadi. Ya. Node-nya ini. Jadi ingat kalau di Indonesia itu, apalagi di NTB itu pasti node short-nya itu semuanya minus pasti ya. Short-nya minus juga, jadi kita copy aja, masukkan ke sini short-nya, terus ini S-nya copy, masuk ke sini, terus W-nya kita copy lagi. Seperti itu ya. Jadi ingat tadi harus disesuaikan juga tipe koordinatnya ya. Jangan sampai kita memakai derajat minus second nanti tidak bisa terbaca. Jadi seperti itu. Jadi ini. Jadi kita tinggal review order. Nah ini dia ada sangat di bawah tadi ya. Ya daerah sini ya. Nah ini. Jadi sudah langsung masuk. Jadi sudah masuk klorofil A. Periode monthly, jadi dari tahun 2002 sampai 2022. Di sini yang ini dari tahun 2022 sampai 2022 ya. Di sininya. Nah, kita lihat di sini, ini tahun 2022 ya, tahun 2022 ya. Sampai 2021 ya, 2021. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini tahunnya ya, ini tahunnya, ini bulannya ya, ini tahunnya, ini bulannya. Jadi teman-teman bisa melihat lokasi melihat daerah yang mana yang teman-teman mau download nanti ya, seperti itu. Tinggal kita ekstrak, coba ya, kita ekstrak. Kita klik ekstrak. Nah, di sini, jadi ingat teman-teman harus logging juga ya. Jadi teman-teman bisa sync up dulu nanti ketika sudah mau download, minta sync up, di sync up dulu ya. Setelah itu baru bisa kita download, seperti itu ya. Sync up dulu baru kita bisa download. Jadi ini kita sudah meminta receive your request for ocean color data. Kenapa akan menjadi seperti ini? Karena ini akan masuk di email kita. Kalau kita mendownload sesuai dengan region yang kita inginkan. Tapi ketika kita mendownload seluruh Indonesia, misalnya ya, seluruh dunia, itu tidak perlu seperti ini. Tidak perlu seperti ini. Jadi bisa tidak dikonfirmasi lagi melalui email, bisa seperti itu, tapi tetap harus login. Jadi tetap harus login ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, saya akan mencontohkan kita tanpa mengekstrak, jadi langsung kita download aja. Jadi ini tadi ya, kita kembali, kita map kembali, kita back aja tadi ya, back aja di browsernya, terus kita masuk kembali ke sini, terus kita download tanpa mengekstrak ya.
download tanpa Maestrat ya. Nah, langsung kita download. Nah, kalau ini langsung dia muncul. Nah, seperti ini ya, langsung muncul. Jadi semuanya muncul dari tahun 2022 dan 2002 tadi sampai tahun 2021 semuanya muncul ya. Nah, tinggal kita download. Jadi ini kita bisa hitung 2021 ini ada 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, dan bulan 12 gitu ya. Nah, jadi teman-teman downloadnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa menyimpannya sesuai dengan namanya supaya tidak terbalik gitu ya. Nah, jadi misalnya saya cuma mau mendownload di tahun 2021 bulan 1. Jadi ini bulan 1 ya. Jadi teman-teman bisa langsung go to websitenya, go to linknya, langsung terdownload. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak menggunakan konfirmasi lagi kayak tadi gitu. Karena yang kalau menggunakan konfirmasi itu ketika kita ingin mendownload sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan lokasi atau region yang ingin kita inginkan. Nah, tapi kalau kita mendownloadnya seluruh dunia bisa seperti ini. Jadi langsung terdownload. Jadi seperti ini ya. Langsung terdownload. Jadi gitu. Jadi ada dua cara tadi, ada cara melalui ekstrak dan ada cara melalui download keseluruhan. Cara ekstrak tadi harus dikonfirmasi ke email dulu. Masuk ke email, jadi nanti dikirimkan datanya ke email, gitu, dikirimkan linknya ke email. Nah, tapi kalau seluruh dunia, dia langsung masuk sendiri, jadi langsung terdownload sendiri tanpa konfirmasi ke email lagi. Tapi teman-teman tetap harus menggunakan harus sync in dulu ya. Jadi teman-teman buat akun dulu, habis itu nanti bisa download seperti itu. Nah, jadi setelah terdownload, kita tinggal mengambil tadi, terus kita cut aja ya, cut aja, terserah teman-teman mau cut mau copy nanti terserah teman-teman. Terus kita masukkan ke folder yang sudah kita sediakan, misalnya seperti saya di sini. Jadi tadi ini oke, saya hapus dulu yang ini ya. Jadi saya taruh di sini foldernya. Jadi ini saya rename. Jadi kita bisa rename ya, teman-teman bisa rename bulan 1 2021 ya, bulan Januari ya, Januari 2021 seperti ini ya. Nah, supaya tidak terbalik nanti ya, supaya teman-teman tidak terbalik seperti itu. Jadi setelah datanya kita dapatkan, kita mengolahnya dengan apa? Jadi kita mengolahnya dengan software. Jadi kita tidak bisa langsung memasukkan ke dalam ArcGIS seperti itu. Jadi kita tidak bisa masukkan menggunakan software ArcGIS, tapi kita harus mengolahnya menggunakan software yang memang sudah disediakan oleh Ocean Color. Nah, jadi ada SIDAS. Software SIDAS ini nanti bisa langsung di-download di sini, bisa juga ya, langsung di-download di websitenya NASA. Ini yang terbaru ini 81. Kalau saya memakainya sekarang SIDAS 753. Jadi nanti tergantung nanti tetap akan saya lampirkan linknya di video deskripsinya ya. Link untuk ini download ini yang saya pakai, jadi SIDAS yang saya pakai. Saya akan lampirkan linknya di video deskripsi nanti. Jadi tadi sudah ini ya, kita sudah mendownload. Jadi sekarang kita masuk ke aplikasi SIDAS-nya ya, aplikasi SIDAS. Kita klik, kita masuk ke aplikasi SIDAS. Ini kita tutup aja ya. Tutup aja. Jadi versi SIDAS yang saya gunakan itu 753. Jadi versinya 753. Jadi yang tadi yang terbaru di websitenya Ocean Color itu 81. Tapi sebenarnya sama saja ya, penggunanya sama saja. Sekarang setelah SIDAS-nya terbuka, jadi tampilannya seperti ini, tampilan utamanya seperti ini. Jadi kita tinggal panggil filenya dengan cara mengimport ya, import file. Karena tadi datanya jenis type-nya itu NC ya, jadi tipenya NC, kita pakai netcdf ya, netcdf generic. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke file yang folder yang tadi kita simpan filenya, di mana ya, di sini bulan Januari. Tinggal import.
Ini datanya sudah masuk bulan Januari, tinggal kita klik raster klorofil A. Nah, ini data seluruh dunia ya, data seluruh dunia ya, data seluruh dunia. Seperti yang kita inginkan tadi, jadi kita tinggal men-zoom saja daerah yang akan kita download ya, daerah yang akan kita download. Kita zoom daerah yang akan kita download. Seperti ini, saya mau mendownload daerah NTB. Ini kelihatan di sini ya, NTB. Jadi kelihatan ini Indonesia ya. Kita langsung ke sini aja, NTB. NTB. Sebenarnya kita bisa memunculkan peta ininya, peta dasarnya. Cuman kalau kita munculkan sekarang dengan data sebesar ini ya, data sebesar ini, satu dunia ini akan loading. Jadi akan loading coastline land and waternya itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Jadi sebaiknya kita crop dulu. Jadi kita crop dulu data yang kita ingin ambil di mana gitu ya. Jadi sebenarnya kita crop dulu. Seperti ini misalnya, saya mau mengcrop data di daerah NTB. Ini terlihat ya, daerah NTB. Atau kita ambil Indonesia dulu ya, kita ambil Indonesia dulu. Kita crop datanya, jadi kita crop data di Indonesia ini. Cara cropnya itu tinggal klik kanan ya, tinggal klik kanan, crop. Seperti itu ya, tinggal klik kanan, crop. Terus inilah ininya ya, scan starnya, jadi sudah ada di sini. Tinggal kita oke. Nah, jadi yang data tercropnya ada di bawah ya. Jadi data tercropnya ada di bawah sini ya. Kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi ini data yang tercropnya. Nah, sekarang kita menampilkan daerah yang ingin kita download ya. Kita tampilkan dulu ininya, layernya, coastline, land waternya. Oke, create. Nah, ini memang prosesnya agak lama. Nah, seperti ini ya. Nah, prosesnya agak lama. Kalau se-Indonesia masih bisa tidak terlalu lama, tapi kalau sudah se-dunia itu sudah sangat lama ya. Jadi kita harus pintar-pintar yang untuk bagaimana ininya. Nah, ini. Jadi ini data NTB. Jadi data NTB ini yang akan kita olah datanya ya. Data NTB ini yang akan kita olah datanya. Seperti ini yang bulan Januari. Jadi ini yang akan kita olah datanya. Kita olah datanya dengan menggunakan SIDAS ini ya. Jadi seperti itu. Supaya tidak terlalu ini, kita klik lagi di sini ya. Kita klik lagi. Kita crop lagi supaya tidak terlalu besar ya. Kita crop lagi. Jadi tinggal klik kanan lagi ya. Terus kita crop. Terus oke. Nah, muncul yang paling bawah ya. Jadi yang paling bawah. Jadi yang terbaru adalah yang paling bawah. Nah, seperti ini. Jadi tidak terlalu besar ininya datanya nanti. Jadi tidak terlalu besar. Nah, setelah kita mendownload seperti ini, sekarang kita mau mengekstrak datanya. Ya, kita mau mengekstrak datanya. Jadi itu caranya seperti apa? Caranya kita ambil ini dulu. Jadi di sini sebenarnya raster ini yang akan kita download itu data klorofilnya dan juga koordinatnya ya, koordinatnya. Jadi kita pilih ini, kita pilih rectangle drawing tool ya, terus kita tarik, klik kanan, klik kiri terus tarik ya, terus lepas. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik geometrinya. Jadi kita klik geometrinya. Jadi geometri ini adalah lokasinya nanti ya, lokasi poligonnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal klik kanan ya, klik kanan terus export max pixel. Jadi export max pixel. Nah, seperti ini. Terus select max. Jadi kita pilih geometri. Nah, kenapa kita pilih geometri? Karena ini yang data longitude latitude-nya harus ada. Seperti itu ya. Data longitude dan latitude-nya harus ada. Nah, tinggal kita oke. Nah, jadi semuanya kita klik. Jadi ini yang akan kita centang ya. Kita centang semua karena ini yang akan muncul di folder Excel-nya nanti. Write to file. Write to file. Jadi yang tersimpan nanti ini TXT ya, dalam bentuk TXT. Nah, jadi sekarang kita masuk ke channelnya. Terus kita simpan ya. Kita simpan, kita rename aja. Kita rename.
bulan Januari 2021 klorofil ya, terus C. Oke, nah tinggal kita simpan. Nah sudah. Nah jadi olahnya sudah selesai ya, sudah selesai. Nah sekarang kita masuk ke Excel. Nah, kita masuk Excel dulu ya. Kita masuk ke Excel. Ini kita tutup aja. Jadi kita masuk ke Excel. Nah sekarang kita memanggil data yang tadi, yang sudah TST yang tadi, TST ya. Nah ini tinggal kita klik aja, klik terus tarik masuk Excel seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah ini yang penting. Di sini ada possible data loss. Possible data loss ini kalau tersimpan dalam bentuk TXT, ini formatnya akan beberapa datanya akan hilang. Jika tersimpan workbooknya in the TXT. Jadi kita harus segera men-save as. Jadi ini intinya kita masih menarik di data TXT-nya tadi ke Excel supaya bisa kita lihat terbaca dengan baik di Excel. Tapi kalau seperti ini aja langsung kita save, misalnya save aja, save Ctrl S misalnya, itu tidak terbaca semua. Jadi datanya tidak terbaca semua. Makanya harus kita save as lagi, jadi dalam bentuk Excel workbook, jadi file Excel biasa ya, seperti itu ya, supaya semuanya datanya terbaca. Oke, nah di sini sekarang datanya semua sudah terbaca seperti itu ya. Nah, sekarang data inilah yang akan kita masukkan ke ArcGIS. Jadi data inilah yang akan kita masukkan ke ArcGIS. Untuk klorofilnya ini satuannya meter kubik, jadi ya. Miligram per meter kubik ya, miligram per meter kubik ya, jadi satuannya miligram per meter kubik. Jadi satuannya miligram per meter kubik. Jadi yang untuk 1, 2, 3 ini, raw 1, 2, 3 ini kita hapus saja, karena kalau kita masukkan ke data ini tidak bisa ArcGIS, nanti kita tidak bisa terbaca karena ada data di atasnya. Untuk water fraction ini ya, ini juga tidak kita gunakan, jadi kita hapus saja. Kita hapus saja. Terus pixelnya juga ya kita hapus saja, tidak apa-apa, kita hapus saja juga ya. Jadi yang ada cuma longitude, latitude sama klorofil ya. Jadi itu longitude, latitude sama klorofil, jumlah konsentrasi klorofilnya. Nah sekarang kita save. Nah sekarang kita masuk ke ArcGIS-nya ya. Sekarang kita masuk ke ArcGIS-nya. Kita masuk ArcGIS, ArcMap. A few moments later. Nah, setelah ArcGIS-nya terbuka, jadi kita harus pastikan lagi ya, ArcGIS itu selalu kita masuk ke properties-nya. Terus kita menyeting koordinat sistemnya. Kalau kita menggunakan yang tadi, data yang tadi, kita pakai geografik aja, geografik koordinat sistem ya. Geografik koordinat sistem, WGS, terus WGS 1984. Ya, oke. Nah, sekarang kita memanggil data yang tadi. Kita memanggil data tadi, jadi data Excel yang kita panggil, kita masuk ke folder yang di mana tempat kita menyimpan datanya. Jadi itu yang paling pentingnya, manajemen data paling penting teman-teman. Jadi harus ini. Terus kita masuk ke sini datanya ya. Klik add. Sekarang datanya sudah masuk. Datanya sudah masuk. Tinggal kita display XY data ya, display XY data. Terus itu oke, koordinat sistem WGS 84, oke. Nah, ini. Jadi ini data 1 NTB yang tadi kita download ya. Data 1 NTB yang kita download. Jadi data ini sudah sudah sangat banyak ya ininya. Tinggal kita open attribute table, kita lihat kita ini dulu, export dulu ya. Kita ekspor dulu datanya.
kita export. Jadi kita masukkan, kita jadikan data save file ya. Kita jadikan data save file supaya datanya bisa dibaca nanti atributnya di dalam ArcGIS ya. Nah, kita simpan datanya. SHP klorofil Januari 2021 ya. Save. Oke. Nah, sekarang kita hapus yang di bawah ya. Hapus yang di bawah. Nah, jadi ini. Jadi ini baru kita bisa open atribut. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sudah terlihat klorofilnya. Nah, sudah ada ya, miligram per meter kubik. Jadi ini miligram per meter kubik. Nah, jadi ini pixelnya yang tadi 4 kilo. Nah, kita bisa cek ya, cek ininya, cek apakah benar itu 4 kilo gitu ya. Jaraknya ya. Kita pakai kilometer. Sini ke sini 4 kilo ya. Nah, jadi benar ya. Nah, jadi 4 kilo. Jadi pixelnya itu 4 kilo. Nah, jadi inilah data yang akan kita olah di ArcGIS nanti. Jadi data klorofil yang ada di ArcGIS. Nah, bisa saya tampilkan ininya juga, peta dasar NTB ya, supaya teman-teman bisa lihat lokasinya seperti itu ya. Dasar NTB. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi data klorofilnya sudah ini semua ya. Ah, berarti data yang di tengah-tengah sini itu pasti tidak ada datanya. Kenapa? Karena memang bukan klorofil. Tidak terdeteksi pastinya ya. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek sini. Kita naikkan dulu ya. Kita naikkan datanya ke sini. Kita bisa klik sini, terus kita lihat di sini. Kita lihat. Nah, 0 ya. 0. Yang di daratan semua datanya 0 ya. Nah, yang di daratan semua datanya 0. Nah, memang tadi ada juga beberapa yang mempunyai data 0 ya, seperti itu, tapi tidak apa-apa, namanya citra satelit ya seperti itu. Seperti itu. Tidak terlalu ini. Tapi data ini sudah sangat bagus untuk diolah ya. Sudah sangat bagus untuk diolah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa mencoba di rumah seperti apa dalam mendownload citra satelitnya, citra modisnya. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.